Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakap Kerja, berjumpa lagi dengan saya Zidan Febriansyah dalam podcast tentang bagaimana mengulik seputar pekerjaan di luar negeri. Nah, di sini saya juga sudah ditemani dengan seorang pakar yang memang suka merekrut para migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ini. Di sini saya kedatangan dengan Ibu siapa Bu? Boleh berkenalan, silakan. Oke, selamat pagi. Saya dari PT Wanakarya, Suplaindo. Perkenalkan nama saya Ocha, Ibu Ocha. Oke, Bu Ocha panggilannya. Mungkin Bu Ocha ini dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Betul. Bisa ditingkat sebagai P3MI ya Bu? Betul. Nah, di sini Bu, bisa dijelaskan lebih lanjut ya Bu? Mungkin tadi kan Ibu sudah menjelaskan juga Ibu dari P3MI ini gitu ya. Apa kira-kira visi misi dari P3MI ini nih Bu? Visi misi kita itu adalah kita ingin membuat pekerja-pekerja yang belum bisa mendapatkan pekerjaan di dalam negeri itu bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan ingin membangun peningkatan ekonomi mereka seperti itu. Nah, tadi kan Ibu mau meningkatkan kualitas gitu ya, kualitas ekonomi yang memang mungkin dalam kalangan ekonomi yang rendah bisa dinaikkan menjadi ekonomi yang tinggi gitu ya. Betul. Lalu Bu, apakah ada kriteria khusus gitu ya untuk para pekerja yang ingin bekerja di luar negeri Bu? Untuk kriterianya sendiri itu batas usia ya. Batas usia mungkin Batas ya, Bu. usia, kemudian tinggi badan, kemudian pendidikan, itu kita ada kriterianya sendiri. Oh, baik. Jadi Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa tinggi badan, terus batas usia gitu dan lain sebagainya itu ada kriteria tersendiri gitu ya. Apakah juga untuk kualifikasi setiap negara nih Bu yang memang Ibu tujukan, misalnya negara yang ada di Asia gitu, ada kriteria tersendiri juga? Asia dan Eropa adakah kriteria tersendiri atau tidak nih Bu kira-kira? Setiap negara memiliki kualifikasi ya. Misalnya untuk negara Jepang sendiri. Betul. Itu mereka nggak mau di atas umur 30. Oh gitu. Seperti itu. Tapi untuk di negara yang lain seperti Polandia dari umur 18 sampai umur 50 mereka menerima. Seperti itu. Mungkin Jepang ini adalah salah satu negara dengan industri yang memang harus membutuhkan karyawan yang memang harus fresh Bu ya, fresh dan juga nggak mau kayak karyawan yang mungkin kalau dalam hal terpatok batas usia Bu ya, misalkan usia di atas 30 gitu ya, itu mungkin kayak gaya kerjanya sudah lemas atau sudah loyo Bu ya, jadi harus butuh yang benar-benar fresh yang masih muda gitu ya Bu. Masih semangat. Baik. Berbicara tentang semangat nih Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari kata semangat di sini, apakah antusiasme warga Tangerang, khususnya Kota Tangerang nih Bu, ada rasa semangat juga untuk berkeinginan bekerja di luar negeri Bu? Untuk masyarakat Kota Tangerang, yang saya lihat ya selama ini untuk masyarakat Kota Tangerangnya sendiri, antusiasnya mungkin ada, tapi semangatnya yang kurang. Waduh. Ya, berantusias tapi nggak ada semangat gitu. Nah mungkin itu banyak faktor ya kenapa itu yang harus saya sering berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja ya, khususnya kenapa anak-anak ini, anak-anak yang sudah kita berikan edukasi tentang kerja ke luar negeri, mereka yang pada awalnya mereka semangat ya, mereka antusias, makin kesini mereka kayak kok kurang yakin, kurang semangatnya udah mulai menurun betul. Gitu ya. Jadi ya mungkin banyak faktor ya yang memang di sini kan Kota Tangerang ya, khususnya kota yang sudah terbilang maju ya, kota yang sudah terbilang maju menurut saya, dan penghasilan untuk bekerja di Kota Tangerang pun mungkin sudah mencukupi untuk kebutuhan 1 bulan. Betul. Sedangkan kalau kita bekerja di luar negeri itu kesempatan untuk bekerja terus
untuk memiliki pengalaman itu kan peluangnya lebih besar. Lebih besar, betul. Betul. Jadi di sini mungkin kayak anak-anak apalagi yang baru lulus sekolah ya. Khususnya untuk jurusan sekolah kejuruan. Betul. Mereka sekolah dengan harapan selesai sekolah bekerja. Betul. Itu yang sulit. Nah, sedangkan skill mereka belum ada apa-apanya ya gitu kan. Dibandingin sama yang sudah senior sebelum mereka gitu. Yang menurut saya di sini adalah tugas kita bersama ya, khususnya, dan saya menginginkan anak-anak yang punya semangat untuk bekerja, entah itu di dalam atau di luar negeri. Ya menurut saya apapun itu pengalaman harus diambil. Iya. Tadi juga menyinggung tentang soft skill nih Bu ya. Soft skill bagi calon karyawan yang memang akan bekerja di luar negeri, pekerja yang akan bekerja di luar negeri. Apakah ada kriteria soft skill tersendiri yang memang harus ada bagi para pekerja tersebut, atau memang ketika nanti mereka mau bekerja di luar negeri, ada penanaman soft skill tersendiri dari perusahaan yang mungkin Ibu gaungkan sekarang ini? Iya. Untuk penanaman soft skill-nya itu kita melalui dari LPK ya. Betul, betul. Karena yang modal utama untuk pergi ke luar negeri itu bahasa. Iya sih. Iya, bahasa ya memang itu komunikasi ya, alat. Kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi bagaimana gitu kan. Nah, di sini soft skill-nya yang memang kita berikan untuk pekerja-pekerja yang memang ada niat untuk bekerja ke luar negeri. Yang utama itu yang kita berikan adalah pelatihan bahasa. Ya. Nah, Bu, selain bahasa ya, kira-kira di sana ada pelatihan apa lagi nih Bu di P3MI ini Bu? Oh, kalau di P3MI itu tidak ada pelatihan. Tidak ada jadi pelatihannya itu di LPK. Kebetulan P3MI kita, kami juga memiliki LPK. Nah di sana ada skill yang memang ada di Kaigo perawat, kita ada. Kemudian konstruksi kita juga ada. Dan untuk saat ini hanya 2 itu aja. Nah, bagi warga Tangerang nih, di sini kita meluruskan ya Bu ya, bahwa di P3MI itu bukan seperti latihannya gitu, tapi P3MI ini memang sudah ada PLK-nya gitu ya. Sorry nih Bu, agak ini Bu ya saya. Iya. Jadi LPK itu lembaga pelatihan kerja gitu. Jadi memang di P3MI itu hanya menyalurkan saja Bu ya, menyalurkan tenaga-tenaga yang memang ingin bekerja di luar negeri. Dan untuk masalah pelatihan soft skill ataupun pelatihan tentang cara bekerjanya gitu ya, contoh tadi perawat, contoh juga tadi yang di dunia industrial gitu ya, itu bisa latihannya di LPK. Betul. Baik Bu, lanjut nih Bu. Kira-kira Bu, keuntungan dari bekerja di luar negeri itu bagaimana sih Bu keuntungannya? Wah banyak ya. Yang pertama tuh cuan ya. Cuan. Gitu kan. 1 bulan bekerja di sini itu bisa 1 bulan bekerja di luar negeri bisa untuk 3 bulan di dalam negeri. Gitu. Wow, serius Bu? Iya. 3 bulan? Iya. Di sana untuk Jepang sendiri 23 juta. 23 juta? Iya, Jepang. Tapi gini Bu, 23 juta nih Bu, gaji di Jepang ya Bu. Iya. Tapi yang bikin saya penasaran adalah 23 juta ini apa cukup buat ngirim orang yang di Indonesia? Misalnya kan saya contoh Bu ya, saya bekerja di Jepang dengan gaji 23 juta nih Bu. Apa saya bisa menyisihkan uang untuk orang tua saya Bu, 23 juta itu? Apa nanti habis buat di sana Bu? Gimana? Sampai saat ini nggak ada masalah anak itu. Menarik banget nih warga Tangerang. 23 juta, wow. Kayaknya kalau saya bekerja selama 5 bulan udah bisa tabungan buat nikah mungkin. Iya. Baik Bu. Oke, tadi keuntungan salah satunya adalah cuan Bu ya. Cuan of number 1. Selain cuan Bu, kira-kira apa lagi nih Bu keuntungan lainnya? Pengalaman ya. Pengalaman itu beneran yang utama banget. Karena selain mereka mendapatkan gaji yang lebih besar, mereka dapat pengalaman. Dan pengalaman itu nanti akan dia bawa pulang ke Indonesia. Gimana kehidupan di luar negeri, gimana tentang pengetahuan mereka, bersosialisasi di luar negeri gitu kan. Kemudian nanti kan ada yang namanya pelatihan-pelatihan itu anak-anak yang sudah bekerja ke luar negeri itu
bisa mendapatkan ilmu bisnis di sini yang bisa diterapkan di sini gitu. Jadi tadi ada dua Bu ya yang dapat digarisbawahi gitu ya keuntungannya. Yang pertama adalah cuan atau material dan yang kedua adalah pengalaman. Karena saya setuju sih Bu dengan poin yang nomor 2 ini tentang pengalaman. Ada pepatah yang mengatakan orang sukses itu adalah orang yang belajar dari pengalaman gitu ya Bu. Jadi banyak-banyakin pengalaman nih, terutama pengalaman di luar negeri gitu ya, agar nanti mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Betul. Kita bisa mengembangkan bisnis di Indonesia gitu kan, dan tentunya bisa juga bermanfaat mungkin ya di Indonesia gitu. Dibutuhkan pasti tenaga itu. Betul. Lanjut nih Bu, saya juga kepo juga nih Bu ya. Nih kepo juga masalah tentang kira-kira nih ketika para pekerja migran yang memang sudah selesai kontraknya di luar negeri gitu ya, apakah ada follow up tindak lanjut dari P3MI atau memang sudah habis ya udah gitu dilepas gitu? Gimana nih Bu? Sampai saat ini untuk PMI yang sudah finish kontrak dan kembali ke Indonesia, mereka hanya notif aja ke kami. Notif ke kami, kita sudah pulang, kemudian untuk selanjutnya mereka kembali ke Indonesia, kita kembalikan mereka ke keluarga. Oh, baik. Dan untuk PMI yang memang sudah habis kontraknya gitu ya Bu, apakah mereka bisa melakukan perpanjangan kontrak melalui P3MI ini dengan rute negara yang berbeda gitu ya? Atau memang sudah cukup nggak menerima lagi gitu dari perusahaan ibu sendiri gitu, gimana? Boleh. Jadi ketika memang di tahun pertama mereka berangkat ke Taiwan, kemudian mereka mau lanjut lagi ke negara lain, kita terima. Oh, gitu. Dengan catatan satu, Apa tuh Bu? harus mau belajar bahasa. Iya, benar. Iya sih Bu, itu yang memang kadang saya tuh ya kalau misal belajar bahasa yang baru gitu ya, contoh kecilnya adalah bahasa Inggris nih Bu ya, itu kadang kayak agak belet gitu Bu. Maksudnya agak belet tuh dalam artian susah buat mencerna gitu ya bahasa-bahasa baru gitu Bu. Kira-kira ada tips tersendiri nggak sih Bu ketika kita mempelajari bahasa yang baru gitu Bu? Jadi di tempat kita, di LPK kami juga, itu ada trik cara belajar cepat. Dan kita memiliki guru ya. Betul. Guru, sensei atau lause kalau di bahasa Mandarin ya. Lause. Itu mereka tahu cara menyalurkan ilmu bahasa. Jadi ada satu kata yang memang kalau kita mandi gitu kan, itu mereka harus pakai bahasa Mandarin sehari-hari, itu mereka harus menggunakan kata bahasa Mandarin. Sama dengan bahasa Jepang, itu setiap pagi Ohayo gozaimasu, mau berapa orang, mau sampai 1000 orang harus menggunakan bahasa itu. Jadi satu kata sampai mereka hafal. Satu kata, ntar lanjut 2 hari 3 kata, lanjut 4 hari harus hafal. Nanti lama-lama akan terbiasa. Oke, baik. Ohayo gozaimasu. Saya mau cita-cita kerja di Jepang nih Bu, jadi harus ohayo gozaimasu gitu ya. Oke Bu, jadi kalau misalnya untuk kriteria sendiri dalam si pekerja ini ketika mereka latihan di LPK tersebut, contoh kecil tentang bahasa nih Bu ya, apakah mereka harus mahir dalam artian menguasai keseluruhan bahasa yang memang mereka capai targetnya, misalkan Jepang ini Bu ya, atau hanya bahasa yang keseharian saja gitu ya Bu, yang memang harus dikuasai dan memang mereka sudah pas nih untuk terbang gitu ya ke Jepang tersebut. Itu bagaimana Bu? Apakah bahasa yang dipakai adalah bahasa keseharian atau memang ada kriteria bahasa harus mahir nih gitu? Oh, jadi setiap negara itu juga berbeda-beda. Kayak di Taiwan itu ada bahasa yang memang sehari-hari boleh mereka pakai. Tapi kalau untuk di Jepang sendiri, Jepang itu ada standar khusus. Mereka bisa bekerja itu minimal mereka harus capai sertifikat N4. Jadi lewatin tahap nih, 1, 2. Iya, dia paling tinggi itu N1. N1. Oh, justru terbalik Iya, ya? justru terbalik. N4 itu level di mana Jepang untuk level N4 itu boleh mengajukan untuk visa kerja. Oke. Lantas Bu, kalau kita hanya ibaratnya
modal hanya perlu bahasa saja, kita sudah menguasai bahasa gitu. Tapi untuk masalah soft skill dalam artian kerjaan kita ini kurang gitu ya. Apakah bisa diterima dengan mungkin nanti ke depannya kita akan belajar di sana gitu ya? Atau si pencari kerja itu nggak menerima kita, hanya modal bahasa aja gitu, Bu? Enggak sih, kalau misalnya ada waktu itu dari tempat kami, dia belum bisa begitu bahasa, tapi dia punya skill di Indonesia, dia las ya, las itu diminta. Jadi kan mereka di sana kan kerja mati ya, kerja yang tidak menggunakan bahasa gitu kan. Jadi mereka ada diberikan kesempatan untuk belajar di Jepang juga. Oh gitu. Seperti itu. Nah tadi juga menyambung dari tadi Ibu ya, bahwa bahasa itu tidak mempengaruhi untuk mereka bisa terbang atau tidaknya, karena memang ada pekerjaan yang memang tidak menggunakan bahasa gitu ya. Contoh kayak tadi mengelas kan kayak nggak terlalu banyak konstruksi juga. Iya, konstruksi juga nggak banyak berbicara gitu ya, Bu. Lalu apakah kebalikannya nih, Bu? Saya mau tanya kebalikannya. Mereka bisa bahasa, tetapi mereka tidak ada soft skill yang memang spesifik dalam hal tadi. Kalau tadi kan enak, Bu, ada bisa ngelas gitu ya. Tapi ini nggak ada gitu, Bu. Kita cuman hanya modal bahasa aja gitu, Bu. Itu bagaimana, Bu? Kita latih. Tetap dilatih Kita gitu latih. Di tempat LPK kita latih. Baik. Sesuai dengan permintaan user. Seperti itu. Jadi si LPK ini ada requestan dari si user ini, Bu ya. Si user ini maunya misalnya saya butuh konstruksi gitu kan yang bisa membangun perusahaan, membangun pabrik misalkan ya. Itu ada pelatihan tersendiri gitu ya. Di tempat kita. Oke. Apakah, Bu, LPK yang standar internasional dan LPK nasional gitu ya, itu sama, Bu? Beda. Jadi ada yang namanya kalau LPK untuk keluar negeri itu beda juga. Kalau yang di luar negeri itu kan memang harus ada bahasa kan. Betul. Jadi memang di situ ada jadwal-jadwal di mana jadwal itu ada praktek dan teori. Seperti itu. Menarik sih, Bu. Menarik banget untuk dibahas nih, Bu. Ya. Oke. Nah, Bu, untuk per tahun ini sudah masuk ke tahun sudah masuk tengah tahun nih, Bu ya. Setengah tahun nih ya, bulan Agustus nih, Bu. Nah, selama setengah tahun ini di tahun 2024 dari P3MI tersendiri sudah memberangkatkan berapa orang nih, Bu, kira-kira? Kira-kira dari aja Januari sih. ini ya. Iya. Januari ini kita kurang lebih ada sekitar 500 orang. 500 orang. Dan itu keterima semua, Bu? Itu sudah penempatan di negara penempatan masing-masing. Wah, luar biasa. Tuh, baik, Bu. Tadi 500 orang, Bu ya. Itu keterima semua kan, Bu. Nah, terus untuk masalah ini sih, Bu. Masalah mereka, tadi kan mereka juga harus butuh yang namanya modal bahasa, modal soft skill gitu ya. Nah, tetapi yang tiga ini yang mau saya tanyakan nih, Bu ya. Modalnya mereka nggak punya modal material nih. Nggak punya modal misalkan khusus pelatihan. Pelatihan kan pasti bayar ya, Bu ya. Mereka nggak punya modal pelatihan. Modalnya dalam artian material, Bu ya. Nggak punya modal untuk berangkat ke sananya, tiket pesawat, nggak punya modal tiket visa, paspor segala macam gitu ya. Itu bagaimana nih, Bu? Tapi mereka punya keinginan gitu. Ada keinginan ya. Jadi ada beberapa negara yang memang kami memberikan dana talang. Oke. Dana talang nanti akan pembiayaannya itu ketika mereka sudah bekerja, mereka bisa membayar selama waktu yang sudah ditentukan, setiap bulan mereka bisa mencicil. Oke. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu risau ya, Bu, bahwa di P3MI keseluruhan apa hanya di Ibu aja nih biasanya kalau untuk masalah itu? Nggak tahu ya kalau di tempat lain ya. Nggak tahu ya kalau di tempat lain ya. Iya, ini mumpung nih ya guys, Sobat Tangerang semua, mumpung Ibu tadi udah menjelaskan bahwa di P3MI yang ada di Kota Tangerang itu ada namanya dana talang. Dana talang ini diperuntukkan bagi kalian yang mungkin tidak memiliki modal material untuk berangkat ke luar negeri. Jadi tenang,
nggak usah risau karena sudah ada dana talang yang bisa nantinya kalian pakai atau manfaatkan gitu ya Bu ya. Baik, baik, baik. Terus Bu, hal-hal apa sih yang memang tadi kan ada 3 Bu ya, ada 3 yang harus dipersiapkan. Lalu ada lagi nggak sih Bu hal-hal yang memang harus dipersiapkan selain tadi modal bahasa, modal soft skill gitu Bu? Ada lagi nggak sih Bu selain hal itu? 1, Apa tuh Bu? mental. Oke, oke. Iya, karena mental itu perlu banget ya di kerja ke luar negeri, harus siap mentalnya berpisah dalam waktu lama dengan keluarga, sama teman, sama orang-orang terkasih ya tentunya. Dan itu yang harus kita terapkan. 1, pertama kali kita tanya, siap nggak kamu jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari orang-orang terkasih, siap nggak untuk melakukan hal itu? Itu 1. Aduh, kalau saya sih Bu kayaknya harus perlu penanaman mental nih Bu. Betul. Karena jujur Bu, kalau saya sendiri Bu ya, kalau saya ini saya kerja di Kota Tangerang. Asli saya tuh asli Serang Bu, Kota Serang gitu ya. Awal-awal kerja di sini Bu, itu saya nangis tau Bu. Jauh nangis, ya? nangis ke orang tua Bu, Vice dia sampai nangis Bu. Karena mungkin saya terlalu dekat dengan orang tua gitu ya Bu, jadi kayak saya sampai nangis Bu. Kayaknya harus tanamin mental lagi Bu ya gitu ya. Itu yang harus diterapin pertama kali. Siap. Tapi jangan ini ya, jangan kecil hati ya. Zaman sekarang udah canggih ya teknologi kan. Istilahnya udah pakai apa? Video Gadget, call. video call. Dulu kan harus surat. Dulu harus bersurat baru terima ya kan. SMS gitu kan. Sekarang juga udah jarang pakai SMS kan, tapi sekarang udah langsung pakai video call, udah rasa rindunya sama keluarga, sama ibu ya pastinya itu udah terobati langsung. Iya sih Bu, itu yang mungkin ada yang dialami oleh para fresh graduate. Contoh waktu itu kan saya tuh Bu ya. Saya aja yang maksudnya kerjanya masih dekat gitu kan, masih di Kota Tangerang itu, hanya beda kota aja gitu ya. Itu aja udah nangis di awal-awal gitu kan. Kayaknya memang si fresh graduate ini harus benar-benar number 1 adalah ini tadi apa Bu? Mental gitu, mentalitas yang memang harus ditanamkan gitu. Harus siap memang kehilangan sementara gitu kan. Kalau pengen sukses ya memang harus bisa ya ini dulu kita LDR ibarat ya Bu ya gitu. Nah, mau Bu, coba keluar negeri? Kira-kira kalau saya coba keluar negeri pantasnya kemana nih Bu? Oh ya, saya pengen ke Jerman. Kira-kira ada nggak nih Bu kalau di Jerman Bu? Jerman, untuk Jerman sendiri sekarang masih proses pakai sistem G2G. Apa tuh Bu? Government to government. Jadi pemerintah dengan pemerintah. Dari pihak swasta itu belum. Oh, kalau kita melihat nih Bu, kalau ke belakangan itu kan ada sosok yang viral gitu ya, contoh Bunda Korla gitu kan. Itu kan Bunda Korla kan yang memang kerjanya di Jerman gitu Bu. Iya. Nah berarti itu Bunda Korla itu imigran gelap atau bagaimana? Migran gelap atau gimana? Kalau untuk Jerman sendiri mungkin dia menggunakan visa ya, visa yang istilahnya awal-awal visa kunjungan. Jadi karena kalau di negara-negara Eropa itu mereka mudah untuk mendapatkan kewarganegaraan. Seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita lahir kali ya. Dia udah di Jerman menggunakan proses seperti apa kita nggak tahu kan. Udah lama banget. Tapi kalau kita kan memang prosesnya prosedural ya. Harus resmi, harus benar-benar di bawah pengawasan pemerintah juga. I see. Jadi ada sistem namanya G2G, ada G2P, itu ada P2P. P2P apa itu? P2P itu kayak swasta ke swasta. Gitu. I see. Baik. Oke. Jadi kalau misalnya saya ke Jerman, belum ya Bu? Oke, kalau misalkan negara terjauh yang Ibu sudah tampung ini di negara mana Bu? Polandia hampir berdekatan dengan Jerman ya? Iya. Gitu. Polandia. Jadi kalau untuk salary tersendiri Bu nih, kita pasti juga si pencari kerja, teman-teman di rumah juga kepo dong Bu ya dengan salary yang memang sudah akan didapatkan nantinya gitu ya. Apakah di setiap negara tersendiri itu berbeda untuk salary-nya? Dan satu lagi sih Bu, untuk jam kerja gitu ya. Biasanya kan kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan 8 jam kerja gitu ya.
Apakah di setiap negara juga memiliki sistem jam kerja yang tersendiri atau bagaimana, Bu? Silakan. Kalau untuk jam kerja semua sama di 8 jam. Oh, gitu. Semua sama di 8 jam, di luar dari 8 jam itu udah terhitung lembur. Dan untuk salary-nya itu setiap negara beda. Untuk Taiwan itu sekitar 11 juta, 15 juta. 11 sampai 15 juta rate-nya ya. Kemudian kalau untuk Jepang 19 sampai 23 juta. Dan untuk Polandianya sendiri itu sekitar 17 juta. Gimana? Tertarik? Menarik. Mungkin nanti akan saya coba ya. Mungkin sih. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari kerja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk bekerja di negeri teman-teman sendiri kayak susah nih nggak dapat kerjaan gitu ya. Tapi ya maksudnya bisa usaha dulu Bu ya di dalam negeri, diprioritaskan di dalam negeri dulu gitu ya. Tapi memang kalau misalkan udah mentok banget gitu ya, tenang ada perusahaan yang memang menampung para migran Indonesia yang bisa bekerja ke luar negeri gitu ya. Betul. Bu. Baik. Bu, kalau misalkan untuk requestan tersendiri Bu, requestan tersendiri dari si pekerja tersebut gitu ya. Misalnya saya ahlinya gitu, saya atau mahirnya di bidang dunia digital, di bidang dunia contoh jadi content creator dan lain sebagainya gitu kan. Apakah ada tersalurkan di lembaga Ibu? Kalau untuk saat ini untuk digital ya itu belum. Oke. Belum ada permintaan. Belum ada permintaan. Yang lebih banyak permintaan dari kita tuh industri aja dulu. Industri, kemudian di luar negeri itu lebih banyak orangnya udah tua-tua ya. Jadi lebih banyak panti jompo di sana. Oke. Jadi memerlukan perawat-perawat panti jompo. Oh iya ya. Ini Bu, terus untuk masalah di Jepang nih Bu ya. Saya lihat di Jepang itu kan sudah canggih sekali Bu ya. Canggih sekali terhadap dengan teknologi, kemajuan teknologinya. Contoh di industrial gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa melihat gitu ya. Di Jepang sendiri kan bahwa sekarang tuh tidak banyak mempekerjakan tenaga manusia. Mereka lebih banyak mempekerjakan tenaga robotik dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kenapa yang menjadi pertanyaan mereka lebih memprioritaskan atau bisa dikatakan memperbanyak tenaga-tenaga migran begitu? Agak Itu bingung bagus nih. sih pertanyaannya. Iya. Karena dari pihak keluarnya sendiri, kenapa Indonesia? Iya. Indonesia itu dikenal dengan orang yang santun, Oke. ramah, Ya. dan mau bekerja lebih apa ya? Giat lagi. Gigih. Lebih peduli. Gitu. Peduli. Oh, Betul. baik. Jadi 3 itu yang mungkin yang mereka lihat dari Indonesia. Baik. Jadi mereka pukul rata semua, ditanya dari mana Indonesia, oh, Indonesia baik, Indonesia ramah, Indonesia bagus. Itulah salah satu opportunity dari warga Indonesia ya. Jadi opportunity-nya dikenal dengan keramahan kita, dengan kesopanan santun kita, betul ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, planning nih Bu. Planning setelah pulang, biasanya pekerja dari luar negeri itu pada ngapain sih mereka? Planningnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering saya tanya, rencana kamu mau pulang ke Indonesia itu apa? Itu banyak variasi ya. Ada yang mau beli sawah sebanyak-banyaknya, ada yang mau beli sapi sebanyak-banyaknya, kemudian ada yang mau kembali lagi. Jadi dan mereka ada yang mau bisnis juga, ada yang mau buka usaha juga. Jadi semua itu puji Tuhan ya, anak-anak yang memang sudah kembali ke Indonesia, semua ekonominya membaik. Luar biasa. Jadi ya planning dari mereka masing-masing memang tercapai wishlist-nya Bu ya. Kenyataannya tercapai gitu ya. Baik, mungkin terakhir Bu, pesan-pesan gitu ya, pesan-pesan bagi pemuda-pemudi yang ada di Kota Tangerang khususnya gitu ya.
pesan dari Ibu gitu ya terkait yang masih segar, masih baru lulus gitu, fresh graduate gitu ya. Bagaimana sih Bu pesan Ibu untuk mereka tetap semangat dalam mencari pekerjaan, terutama dikhususkan untuk pekerjaan di dalam negeri dulu nih Bu ya, nanti di luar negeri gitu ya Bu. Nanti Ibu pesan-pesannya dan mungkin tips dari Ibu juga agar bisa mendapat pekerjaan di luar negeri nantinya gitu. Silakan. Pesan-pesannya untuk yang masih muda, yang masih punya waktu untuk mengejar mimpi, tetap semangat, tetap mencari, menggali informasi di dalam atau di luar negeri, itu sama saja sebenarnya. Yang utama adalah kemauan diri kita untuk berusaha dan untuk tetap mengejar mimpi, seperti itu. Ketika masih ada waktu, pergunakan waktu kalian dengan baik. Kalau sudah tidak ada waktu, usia ya, pastinya itu udah, aduh usia segini. Jadi, kalau masih ada waktu, masih muda, kejar terus. Apapun itu, mau di Indonesia maupun di luar Indonesia, kalian harus bisa mencari, menggali informasi yang baik untuk diri kalian masing-masing. Itu aja. Tepuk tangan dulu untuk Ibu yang udah luar biasa dalam sharing di podcast kali ini gitu ya, mengenai bagaimana bekerja di luar negeri, dan tadi juga Ibu sudah memberitahu kepada kita semua gitu ya untuk tips and trick bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan di luar negeri gitu ya. Baik, Bu, kita nggak kerasa nih sudah bincang-bincang hampir 1 jam lebih gitu ya. Dan mungkin tadi pesan-pesan tadi menjadi penutup untuk podcast kita kali ini. Bagi warga Tangerang semua, warga Kota Tangerang yang ingin niat untuk bekerja ke luar negeri, jangan risau, jangan bingung, karena sudah ada lembaga khusus yang memang memiliki kredibilitas dan memiliki kepercayaan dan sudah bekerja sama juga mungkin ya dengan Disnaker Kota Tangerang gitu ya. Betul. Mungkin Bu boleh disebutkan nih Bu alamat kantor Ibu di mana supaya nanti warga Kota Tangerang semua yang bingung mau bekerja di luar negeri nggak bingung lagi nih, gimana Bu? Sebutkan kantornya. Jadi apabila memang ingin mencari informasi untuk bekerja ke luar negeri, bisa menghubungi kami di P3MI Wahana Karya Suplaindo di Jalan Muhammad Toha, Perumahan Taman Danau Indah, Blok F9 atau M1, ada di bawah sini. Baik. Oke, begitu. Ya Bu, tadi juga Ibu sudah menyebutkan alamatnya dan mungkin kita akhiri aja Bu ya untuk podcast kita kali ini. Saya Zidan Febriansyah bersama dengan Ibu Ocha ya, pamit undur diri dan terima kasih atas antusiasme warga Kota Tangerang yang telah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga warga Kota Tangerang semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.